Perbedaan mendasar antara fungsi logika AND dan OR adalah syarat atau kondisi nilai untuk menghasilkan nilai logika true dan false-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi Dwi Putra di channel Kuliah Teknokrat. Masih dalam video pembelajaran untuk mata kuliah aplikasi komputer, dan kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajarannya, yaitu fungsi logika AND dan OR. Baik, sebelum masuk ke videonya, saya akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di video pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi base dalam memproses fungsi logika AND dan OR pada aplikasi Microsoft Excel. Perbedaan mendasar antara fungsi logika AND dan OR adalah syarat atau kondisi nilai untuk menghasilkan nilai logika true dan false-nya. Pada fungsi atau rumus N Excel, nilai true akan dihasilkan jika semua kondisi terpenuhi, dan akan menghasilkan nilai false jika salah satu atau semua kondisi tidak terpenuhi. Salah satu atau semua kondisi false. Di layar bisa kita perhatikan sebuah contoh tabel kebenaran untuk penerapan fungsi logika AND, di mana nilai A dan nilai B dan hasilnya setelah di-AND-kan. Untuk nilai yang pertama, nilai A-nya adalah true, nilai B-nya adalah false, maka hasilnya adalah false. Karena di sini nilai A dan nilai B-nya berbeda, di mana A-nya true, B-nya adalah false, maka hasilnya jika di-AND-kan adalah false. Dan untuk data yang kedua, nilai A adalah true, nilai B-nya adalah true, dan hasilnya adalah true. Di sini memenuhi persyaratannya, di mana kondisi A dan kondisi B sama-sama bernilai true. Sedangkan sisanya itu bernilai false untuk hasil M-nya, karena untuk nilai logika untuk nilai A dan nilai B-nya itu tidak sama. Seperti itu. Sedangkan pada fungsi atau rumus OR Excel, nilai true akan dihasilkan jika salah satu atau semua kondisi logika yang diuji menghasilkan nilai true, serta hanya akan menghasilkan nilai logika false jika semua argumen yang diuji bernilai false. Dapat dibuktikan dengan tabel seperti berikut di layar, bisa kita perhatikan. Untuk nilai pertama, kedua, dan ketiga itu bernilai true setelah di-OR-kan karena dia memenuhi salah satu kriterianya, yaitu yang pertama, true dan false untuk nilai A-nya, dan B-nya nilainya false, dan situ ada satu nilai true, maka dihasilkan true. Serta untuk poin keduanya, kebetulan nilai A-nya true dan nilai B-nya true, maka hasil juga true. Dan yang ketiga adalah nilai A-nya false, tapi nilai B-nya adalah true, maka hasilnya true. Itu hasil setelah di-OR-kan. Sementara yang keempat itu bernilai false, karena semua nilainya bernilai false. Oke. Berikut, inilah fungsi dasar dari logika AND jika nanti kita terapkan di aplikasi Excel. Seperti biasa, dimulai dengan sama dengan, lalu kita lanjutkan kata fungsinya itu AND, jadi sama dengan AND, buka kurung, argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Sementara, untuk fungsi dasar logika OR adalah sebagai berikut, sama dengan OR, buka kurung, argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Ya, berikutnya saya berikan contoh sederhana dalam sebuah tabel, misalnya kalian lihat di layar. Soalnya sebagai berikut, untuk mendapatkan kolom keterangan didapatkan jika mata kuliahnya adalah rekayasa perangkat lunak dan nilainya adalah A, maka keterangannya lulus, selain itu tidak lulus. Oke. Dari soal sudah tersebut jelas bahwa kita akan menggunakan fungsi logika AND, karena saya sebutkan ada kata dan. Dan untuk penerapan dalam soal, biasanya fungsi logika AND atau OR ini digabungkan dengan fungsi logika if. Ya, tadi di soal ada kata jika. Jika mata kuliah adalah rekayasa perangkat lunak dan nilai adalah A, maka keterangannya lulus dan selain itu tidak lulus. Oke. Jika di tabel kalian lihat hanya poin 1 saja yang bernilai lulus, itu karena sudah memenuhi kebutuhan daripada soal, yaitu mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak dan nilainya adalah A. Sementara kalau kita lihat di poin nomor 3, itu mata kuliahnya betul, rekayasa perangkat lunak, tapi untuk nilainya B, maka hasilnya tidak lulus karena tidak memenuhi syarat dasar daripada
logika N itu sendiri. Sementara di tabel berikutnya di layar bisa kita lihat di sini keterangan soalnya sudah mulai dirubah ya, yaitu nilai mata kuliahnya masih sama, yaitu rekayasa perangkat lunak. Jadi jika mata kuliah adalah rekayasa perangkat lunak atau nilai adalah A, maka dia lulus. Selain itu tidak lulus. Oke, di layar sudah kita lihat juga bahwa ada dua nomor yang bernilai lulus, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Di sini kita telah terlebih dahulu. Kenapa kedua nomor tersebut yang dinyatakan lulus? Untuk poin pertama, nilai mata kuliahnya betul, rekayasa perangkat lunak, dan nilainya adalah A. Dia diorkan ya, berarti setidaknya salah satu benar saja dia benar. Sedangkan di sini kedua-duanya sudah bernilai benar, maka hasilnya lulus. Dan untuk nomor 3, dia hanya bernilai benar untuk mata kuliah saja. Karena kalau OR, salah satu bernilai true saja, dia sudah bernilai benar. Dengan demikian, untuk hasilnya adalah lulus. Mata kuliahnya benar, rekayasa perangkat lunak, sementara untuk nilainya adalah salah, yaitu B. Tetapi nilai tetap menyatakan lulus. Sementara untuk kondisi yang lainnya, semua tidak lulus karena tidak memenuhi syarat apapun dari soal yang disebutkan tadi. Oke, untuk lebih memahami bagaimana cara penerapan dalam Excel, berikut saya akan coba praktikkan bagaimana cara penerapan fungsi logika N dan OR. Baik, di layar kita sudah lihat ada sebuah tabel sederhana ini untuk pembuktian fungsi logika N terlebih dahulu. Ya, ada dua nilai, yaitu nilai A dan nilai B. Untuk baris pertama nilai A true, nilai B-nya false, dan seterusnya bisa kita perhatikan di layar. Nah, untuk basicnya, untuk pembuktian, ya karena ini fungsi logika adalah N, maka kita masukkan logika N terlebih dahulu. Jangan lupa dengan sama dengan N, buka kurung. Berikutnya kalau kita lihat di panduannya ada logical 1, seterusnya sampai logical 2, dan seterusnya sesuai dengan nilai yang kita siapkan. Karena kita hanya ada dua nilai, kita langsung saja blok nilai A dan nilai B seperti ini. Ya, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Maka hasilnya false. Ya. Kenapa false? Karena ini adalah fungsi logika N. Ya. Nilai A-nya true, benar. Nilai B-nya false, salah. Maka hasilnya adalah false. Oke. Untuk baris berikutnya, kita tidak perlu ketik ulang fungsinya, kita tinggal copy cell saja ke bawah, seperti ini. Oke, otomatis hasilnya demikian. Baris nomor 2, dia bernilai true karena nilai A dan B-nya sama-sama true. Sedangkan sisanya bernilai false karena tidak ada kondisi atau syarat yang memenuhi kriteria untuk logika N. Oke. Semoga untuk logika N bisa dipahami ya, karena untuk penerapan yang di soal, kalau kita tidak paham konsep dasarnya, nanti kita akan keliru terhadap jawabannya. Oke, logika N sudah saya coba. Berikutnya untuk logika OR ya. Untuk logika OR seperti ini, sama nilai A dan B dengan datanya true false seperti tadi. Oke, kita coba langsung saja sama dengan OR ya, buka kurung. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal blok saja nilai A dengan nilai B, lalu kita tutup kurung, dan kita enter. Oke, untuk pertama, dia hasilnya true. Ya, ingat ini adalah OR. OR itu akan bernilai benar jika salah satu sudah bernilai benar. Ya. Di soal ini, nilai A true, yaitu benar, nilai B-nya false, yaitu salah, maka dengan hasil OR, dia adalah true atau benar. Seperti biasa, saya langsung copy cell ke bawah dan hasilnya adalah seperti ini. True untuk baris pertama dan true untuk baris kedua, serta true untuk baris ketiga, dan baris keempat adalah false. Karena nilai yang keempat adalah kedua-dua adalah salah. Seperti itu. Oke, jadi benar-benar harus dipahami ya konsep dasar untuk logika N dan OR. Ya. Oke, lalu bagaimana kalau diterapkan di soal? Ya, untuk soal seperti ini. Oke, saya sudah menyiapkan sebuah tabel, ya. Ini tabel seperti yang di penjelasan sebelumnya ya. Nanti kita akan coba terapkan untuk hasil N dan hasil OR-nya. Untuk tabel pertama, untuk soal yang pertama adalah seperti ini. Kita cari yang dengan N terlebih dahulu. Ya, ini sudah saya siapkan soalnya. Oke. Jika mata kuliah adalah rekayasa perangkat lunak, dan nilai adalah A, maka lulus. Selain itu, tidak lulus. Ya. Seperti biasa juga, ketika kita akan mengerjakan soal Excel, setelah kita baca kalimat soal ceritanya,
kita harus mencari kata-kata kunci, yaitu yang nanti akan menjadi fungsi yang bakal kita masukkan di rumus kita. Oke, di soal ini, ya tadi sudah saya bilang ya di penjelasan sebelumnya bahwa kalau di dalam soal Excel, fungsi logika AND dan OR itu jarang yang berdiri sendiri. Biasanya dia langsung dikombinasikan dengan fungsi if, ya. Di sini saya sekaligus menjelaskan bagaimana cara penggabungannya antara fungsi if dan logika AND ataupun OR. Ya. Di soal ada kata jika. Nah, sudah pasti jika ada kata jika di soal itu adalah ada if dalam soal tersebut atau dalam fungsi nantinya. Ya. Dan berikutnya ada kata dan. Ya. Soalnya ada kata dan. Maka kalau ada kata dan, dia menggunakan and. Ya, seperti itu. Oke, langsung kita coba terapkan di Excel-nya. N, ya, sama dengan if, buka kurung. Oke. Kita mulai dengan if terlebih dahulu, karena secara urutan adalah jika di soalnya. Jika bla 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 dan bla bla bla, ya, berarti jika terlebih dahulu. Nah, tapi kan pernyataan ada dua, yaitu untuk mata kuliahnya yang rekayasa perangkat lunak dan yang nilainya adalah A. Nah, maka dengan demikian, kita tidak bisa langsung mengklik mata kuliahnya atau langsung memilih nilainya. Kita harus N-kan terlebih dahulu, karena kondisinya ada dua dan harus di N-kan. Ya. Maka kita mulai dengan N terlebih dahulu, jadi if-nya kita skip terlebih dahulu. Ya. N, buka kurung. Nah, sekarang kita tidak bisa memblok seperti ini ya, karena kan di sini pernyataannya sudah dijelaskan secara detail. Ada pernyataan A dan pernyataan B yang punya nilai tertentu. Ya, jadi kita harus klik dulu sasarannya, yaitu apa? Pernyataan yang pertama, yaitu mata kuliah. Kalau kita lihat di soal, ya, klik mata kuliah dan sebutkan mata kuliahnya apa, yaitu rekayasa perangkat lunak. Kalian pastikan harus sama persis pengetikannya antara yang ada di tabel ya di sebelah kiri bagian mata kuliah ini dengan apa yang kalian ketikkan nantinya dalam fungsi ini. Karena kalau ada yang tidak sama pengetikannya, ya typo misalkan, maka nanti hasil tidak sesuai. Jadi pastikan penulisan di soalnya di tabel soalnya benar dan penulisan di dalam fungsinya juga harus benar. Seperti itu. Oke, ini yang pertama ya, jika B12 ini mata kuliah ya, jika mata kuliahnya adalah rekayasa perangkat lunak dan apa tadi soalnya? Dan nilai. Maka lanjut, titik koma, sebutkan atau kita klik dulu nilainya. Klik nilai dan sebutkan nilainya apa. Kalau di soal mintanya adalah A, ya. Maka lanjut aja kita ketik A. Sampai di sini, untuk semua pernyataannya atau kondisinya maksud saya, untuk semua kondisinya sudah terpenuhi, sudah kita masukkan di fungsi logika N-nya, maka kita tutup atau kita selesaikan dulu fungsi N-nya agar kita bisa melanjutkan ke fungsi if-nya. Oke, kalau diperhatikan di panduannya, dia kembali melanjutkan ke fungsi if. Jadi kata kuncinya Excel itu benar-benar mudah ya. Jika nanti rekan-rekan mahasiswa lupa dalam menjalankan rumusnya, silakan lihat saja yang tampil di layarnya masing-masing. Seperti itu. Baik, kembali kita lanjutkan fungsi if-nya. Untuk pernyataan sudah selesai.